Menurut kamu tuh apa deskripsikan Banyuwangi itu apa sih? Aku gak ngerti ya. Kota budaya, kota wisata. Banyuwangi itu adalah kota yang luar biasa menurut. Ya Banyuwangi yang pertama itu yang aku tahu pasti kayak akan pariwisatanya. Wisatanya di sini ya wisata alam seperti gunung, pantai dan lain-lain. Nggak kalah lah sama pulau sebelah. Udah bisa tuh Mbak infonya. Oh iya ding, aku harus memegang sesuatu biar gak grogi. Dadah. Apa yang ada di Bali, contohnya apa yang ada di Bali kayak gunung, laut, semuanya ada di sini. Alas mungkin semacam hutan dan lain-lain ada di sini. Jadi Banyuwangi itu menurutku adalah kota yang sangat lengkap di sini. Dari segi alamnya, bukan dari segi kayak mall-mallnya atau apanya, itu nggak ada di sini emang. Banyuwangi itu kota kecil ujung Jawa ya, yang penuh banyak destinasi wisatanya. Menurut aku sih Banyuwangi itu tempat yang buat bercanda, kayak buat yang suka traveling, buat yang suka wisata, wajib lah nyobain Banyuwangi. Karena di Banyuwangi sendiri itu banyak banget destinasi wisatanya. Itu untuk hal wisata. Di ekonomi juga Banyuwangi ini kota paling murah sih menurut aku. Kota banyak wisatanya. Banyuwangi menurut aku sendiri suatu kota yang unik banget dalam segi seninya, dalam segi alamnya, tempat wisata maupun kulinernya. Banyak beragam suku di setiap tempat, banyak menyimpan peninggalan-peninggalan nenek moyang. Kota yang mempunyai banyak wisata. Nggak bisa dilupakan. Terkenal kota santet juga sih. Terus budayanya lumayan dikenal di berbagai kota, di luar negeri juga. Kayak contohnya tari gandrung. Mohon maaf, mungkin agak sarkas. Banyuwangi adalah sebuah kota yang indah pariwisata, tapi tepat dalam hal sisi bukan kebudayaan, masalah trendsetter, kemudian ilmu, kemudian masalah perdagangan, semuanya serba telat. Mulai balik lagi, baju, semua barang buangan yang tidak laku dari Jakarta lempar Surabaya tren menurun dilempar ke Banyuwangi. Banyuwangi itu apa? Itu my hometown sih. Itu yang pasti. Karena gue besar di sini kan, gue sekolah di sini, TK, SD, SMP. Tapi menurut gue sendiri sih, kota Banyuwangi itu adalah kota saat ini tuh kota berkembang, mendekati maju dalam segi pariwisata. Sama seperti halnya musik, Banyuwangi padahal kaya, tapi mungkin suatu saat nanti harapan saya pribadi Banyuwangi bisa seperti Bandung. Tapi entah itu kapan terjadi, mungkin bisa 20-50 tahun lagi. Apa yang kamu tidak suka di Banyuwangi? Apa yang aku tidak suka dari Banyuwangi adalah di saat aku mencari suatu barang yang aku butuhkan itu tidak ada. Itu yang aku paling nggak suka. Contohnya kayak barang-barang elektronik seperti kamera, mungkin kamera, laptop, mungkin yang agak proper itu di sini. Apa ya? Nggak ada sih. Sering kabel orang Banyuwangi. Kok ada tak seneng? Yang nggak suka di Banyuwangi tentang sepak bola. Karena aku sendiri juga suka sepak bola. Menurut aku sendiri Banyuwangi persepak bolaan Banyuwangi ini kayak lambat, kayak diem di tempat, monoton gitu. Manajernya juga
begitu peduli dengan timnya, padahal stadion udah bagus, supporter udah banyak, malah timnya yang nggak jelas. Yang nggak aku suka itu, menurutku tuh Banyuwangi aslinya asik orangnya, lingkungannya ramah-ramah orangnya. Cuman orang luar taunya Banyuwangi itu mistis. Padahal ya aku nggak tahu sih. Padahal ya orangnya biasa aja, maksudnya ramah-ramah di sini, nggak kalah sama Jogja gitu ramah-ramah. Cuman orang luar anggapannya yang santet lah, inilah, padahal ya nggak seburuk itu pandangannya. Kalau dari Banyuwangi yang nggak aku suka sih, apa ya? Nggak ada sih. Banyuwangi itu keren kok. Banyuwangi itu keren. Segala macamnya, mau itu tempat wisata, kulinernya, itu Banyuwangi keren banget. Apa ya? Nggak ada sih. Suka semua. Yang tidak saya suka adalah salah satu tanda kutip image tentang santet. Saya benar-benar risih sebagai warga Banyuwangi. Karena Banyuwangi bukan dikenal mungkin tanda kutip prestasi di bidang entah itu olahraga, entah itu musik, banyak, cuma tidak diangkat, tidak diapresiasi oleh pemerintah. Makanya ya mungkin semoga kedepannya next buat pemerintah, entah siapa yang memimpin Banyuwangi, lebih mengapresiasi entah itu masalah musik, pendidikan, intinya hal-hal yang positif. Kadang ada sih hal yang nggak suka. Orang-orangnya masih bukan berpendidikan rendah, tapi kayak cara berpikirnya aja mungkin yang harus dirubah. Kayak peraturan itu dibikin untuk dipatuhin, bukan peraturan dibikin untuk dilanggar, bukan. Contoh simpel, di beberapa persimpangan pun ya kayak lampu merah, ya udah terobos aja lah anjing, bodo amat gitu. Itu yang mindset yang harus dirubah, most of all. But kalau dari cara ngobrol, kalau dari cara pemikiran, kalau dari cara hidup sehari-hari ya biasa aja sih, nggak ada yang gue nggak suka sih. Kalau terkadang itu kayak gini, jadi kalau gue di luar kota nih, gue 12 tahun Jakarta tuh, terkadang Banyuwangi, iya, yang santet itu ya. Oh my god, why? Kenapa mesti santet? Kenapa nggak? Tapi terakhir, beberapa tahun terakhir itu image Banyuwangi mulai berubah. Banyuwangi itu katanya tempat yang wisatanya sekarang lagi berkembang bagus-bagus ya. Bahkan teman-teman gue yang di sana ke tempat-tempat yang gue sendiri belum pernah ke sana. Apa yang kamu suka dari Gak terlalu panas dari kota-kota lainnya. Iya aja sih, dingin. Gak terlalu keras. apa keras apa yang Maksudnya, ya wis keras apa? Mas, itu aduh. Yang aku suka dari Banyuwangi, pertama sih orangnya ya. Karena ya mungkin karena aku lahir di sini, jadi kayak cara ngomong atau akrab itu sama orang Bali kayak lebih luwes loh, ya enggak? Gitu loh, aku sih sing nama itu loh mas. kalau Aku tadi ngomong tapi aku gak bisa. Semuanya. Tanah lahir bro, apa yang nggak disuka? Apa minusnya? Wisata, harga bahan-bahan makanan pokoknya semua itu murah di sini dan nggak macet, nggak panas juga, jarang kena musibah juga. Dari lahir, tumbuh kembang, makan, bernafas, dan bahkan pun melihat, jangankan melihat, jalan kaki aja, gue di Banyuwangi. Apa yang gue gak disukai dari Banyuwangi? Terus dari segi tari-tariannya, dari segi sejarahnya juga aku suka banget. Itu yang aku paling suka dari Banyuwangi. Pantainya
Terus gunung, perbukitannya lumayan bagus, hampir 11-12 sama Lembang. Yang aku suka dari Banyuwangi. Dan yang apa ya, musik, terutama musiknya itu beraneka ragam. Dan satu yang pasti genjer-genjer. Lagu Banyuwangi menurutku itu kemungkinan satu-satunya lagu Banyuwangi pertama kali yang diaransemen oleh salah satu komposer terbaik di Indonesia, bapaknya Indra Lesmana, dan menjadi lagu Banyuwangi pertama yang masuk label record nasional. Belum ada yang sampai sekarang menyanyi lagu Genjer. Ada satu makanan yang unik di Banyuwangi, itu rujak lontong, rujak soto lontong. Itu unik, di tempat lain belum ada. Dan ada juga minuman yang unik di Banyuwangi yang belum ada di tempat lain, cuma satu-satunya di Banyuwangi, namanya Sarirem. Itu unik banget, serius, harus coba teman-teman. Ke lingkungannya sih, di sini lingkungannya masih sehat banget, beda sama kota-kota luar yang banyak debu dan lain-lain. Sini ya ada, cuman ya separah yang lain. Istilahnya di sini enjoy, hawanya. Ya itu tadi, ada banyak tempat favorit wisata. Oh, semua makanan oke. Kalau ngomong makanan, the best. Free kids the best. Kalau untuk makanan, kalau untuk pantai kita nggak kalah. Kita punya pantai-pantai yang kalian mesti datang. Pulau Merah, terus apa? Teluk Ijo, terus apa namanya yang nyebrang Pantai Mustika, terus yang nyebrang lagi tuh yang agak ke sana. Bedil. Wedi Irung, Pulau Bedil, itu banyak. Dan daerah Pelengkung, pokoknya daerah-daerah situ banyak pantai-pantai yang apa ya, masih virgin. Belum terjamah maksudnya. Iya, belum terekspos. Iya, maksudnya kayak gitu. Walaupun yang sering terjamah ini boom. Kan yang terkenal tuh kayak Pulau Merah gitu. Jika kamu jadi orang paling adidaya atau bisa dibilang paling powerful di Banyuwangi, kamu mau bikin apa di Banyuwangi? Yang pertanyaannya, wow. Mas. aduh, Mas. Aku kan itu kayak upacara yo. Pertama ya ngenalin Banyuwangi di mata orang luar, mulai dari destinasi wisata, terus apa ya, tempat-tempat yang orang lain nggak tahu itu untuk dipamerkan lah ke orang-orang luar. Itu education check. Lebih ngatur lagi ekonomi sih, ya kali aja. Semoga bisa jadi bupati. Yang penting itu kayak orang luar itu tahu loh Banyuwangi ini kota kecil, tapi yang paling banyak dikunjungi sama kayak Bali. Di sini kalau orang-orang tuh gak kurang gak sih? Orang-orang tuh gak kurang gak sih kak? Kayak gitu-gitu. Tapi nanti lah cuma orang yang belajar kayak gitu malah dikirain kayak yang iya gitu loh. Kayak lowongan-lowongan kali ya, lowongan kerjaan, karena kan susah ya sekarang ya cari kerjaan, apalagi kayak orang-orang pendidikannya masih kasarannya masih di bawah gitu. Itu aja sih. Kalau aku misal jadi pemimpin Banyuwangi, mungkin ya dari sektor pariwisatanya itu akan aku lebih tekankan lagi. Terus habis itu dari kebudayaannya gimana caranya, dan aku bakalan mensupport semua orang-orang seni yang ada di Banyuwangi itu untuk lebih terus-terusan ingin berkarya. Terus habis itu ada semacam space working buat mereka
yang para pekerja seni ini tadi, entah itu seni rupa, seni lukis, seni apapun, itu berkumpul jadi satu dan kita berkarya bareng. Nah, saat itu karyanya bisa dilihat oleh semua orang dan bisa dinikmati oleh semua orang. Mau ngapain? Ya mau ngapain lah. Iyalah. Maksudnya dalam artian yang pasti gue akan expose sisi pariwisata kan, karena visi awalnya Banyuwangi dibentuk seperti ini karena supaya menyaingi Bali. Tapi ada kendala, yaitu apa? Kendalanya adalah pengetahuan masyarakat. Mungkin lebih aku utamain tetap ke pariwisatanya ya, karena emang itu pariwisatanya unik banget, serius ya, teman-teman harus main ke sini. Kalau Bali mereka punya pola pikir yang lebih luas dan udah terbuka, sedangkan di Banyuwangi belum itu, belum terbuka masyarakatnya. Jadi lebih ke apa ya, penyuluhan masyarakat, pendekatan masyarakat untuk supaya wisata kita itu bisa apa ya, istilahnya ini, pada saat wisata Banyuwangi itu berkembang, efeknya juga ke masyarakat itu sendiri, dampaknya. Dan juga di samping pariwisata juga ya, kita Banyuwangi kita melihat bahwa banyak sekali kayak contohnya kayak gini, persawahan, cocok tanam, petani, nah, itu juga salah satu diutamakan, nelayan. Nah itu kita juga memperhatikan faktor-faktor itu, karena itu salah satu pendapatan terbesar di kota ini. Lu udah kayak bupati beneran. Ini terus Lebih ke sisi pendidikan, gue kepengen menjadikan Banyuwangi sebagai ya, kota pendidikan salah satunya, selain kota tentang budaya. Karena ya itu tadi, kalau cuman hanya dari sisi pariwisata, mungkin feedbacknya kalau dalam jangka pendek cepat, dan untuk jangka panjang ketika ya kita nggak minta ada kejadian seperti COVID ini, itu pemulihannya pasti akan lama. Dan itu kejadian seperti Bali terlalu mendewakan yang namanya sistem pariwisata. Setelah terjadi lagi wahana yang luar biasa, Bali langsung down. Turis-turis pada menghilang, investor pun kabur. Ya semoga bukan hanya dari sisi pariwisata, pendidikan juga harus lebih ditingkatin, dan yang paling penting sisi pertanian. Karena Banyuwangi sawahnya banyak, terus kopinya luar biasa. Apa yang bakal gue bikin di Banyuwangi? Enggak ada sih, mungkin lebih mempoles-poles dikit aja ya. Mempoles-polesnya seperti apa, kayak mungkin beberapa infrastruktur, atau mungkin di beberapa titik daerah, kayak contohnya di Simpang 5, di situ akan apa istilahnya, kayak jadi pusat pertokoan. Apa salahnya sih kayak jadi pusat berkumpulnya orang-orang, bakalnya di situ kan, dan bakalan orang tahu kalau oh Simpang 5 kota, that's it. Kalau di pelosok-pelosok mungkin ya sebatas, bukan sebatas, tapi diawalkan dulu, diprioritaskan dulu infrastruktur. Let's say jalan, kita tahu sendiri kan, di beberapa daerah kayak Kalesari, kayak di let's say Songgon, atau di beberapa daerah lainnya, jalanan juga masih rusak. Tapi mungkin hal itu yang gue prioritasin, karena mau gimana orang mau berkembang sedangkan jalan rusak, gimana orang mau menghasilkan sesuatu, gimana orang mau berusaha untuk menjadi sesuatu sedangkan aksesnya saja susah kan. Dari situ di awal apa itu mengeksplor lebih ke banyak wilayah, mengenalkan budaya-budaya juga. Kalau bisa ya sampai ke luar negeri biar dikenal banyak orang. Kalau aku sih mungkin terus ngembangin pariwisatanya aja. Soalnya di sini yang paling bagus ya pariwisata, nggak pasti bakal keluar terus.
ada terus yang baru, hal yang baru pariwisatanya.